Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tahun 2024 adalah sebuah kunjungan kenegaraan dan pastoral yang dibuat oleh Paus Fransiskus dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia dan Kepala Negara Vatikan. Kunjungan itu meninggalkan kesan terutama bagi umat Katolik di Indonesia. Untuk membahasnya sudah ada Fransiskus Nipa dari Keuskupan Agung Makassar. Selamat pagi, Pak Fransiskus. Selamat pagi. Sehat, Pak? Puji Tuhan. Ya. Pak Terima Paus, kasih. Terima kasih, Pak Fransiskus. Kita lagi dalam masa duka yang mendalam, tidak hanya untuk umat Katolik, tapi juga untuk umat beragama lainnya di Indonesia. Bagaimana Pak Fransiskus, umat Katolik, khususnya di Indonesia ini menghadapi duka kehilangan sosok Paus Fransiskus? Iya, terima kasih. Untuk umat Katolik Indonesia, khususnya tentu saja saya bicara dalam wilayah Keuskupan Agung Makassar. Dari satu pihak ini merupakan duka cita yang mendalam, ya, karena seorang sosok yang luar biasa. Pertama, sebagai manusia beriman, dan yang kedua sebagai gembala yang sejati. Ya. Dari lain pihak, ini merupakan katakanlah ungkapan haleluya dan puji Tuhan bahwa Tuhan memberikan seorang manusia beriman dan seorang gembala yang sejati yang dirasakan oleh dunia sebagai sosok yang luar biasa, ya. Luar biasa bukan karena kekuasaan yang dia miliki, tetapi karena kesaksian hidup, khususnya seperti yang kita alami di Indonesia ketika dia berkunjung ke Indonesia. Keutamaan, kesederhanaan dan ugahari itu sangat jelas, ya. Itu yang paling nampak secara sederhana, ya, dilihat oleh umum, ya. Betul-betul dia adalah seorang manusia beriman yang katakanlah berjuang untuk kemanusiaan tanpa sekat, ya. Dia mempunyai semangat luar biasa yang total pelayanannya, ya. Dan ya, untuk siapa saja, tidak hanya untuk umat Katolik, tapi berjuang untuk kemanusiaan. Nah, yang kedua tentu saja sebagai seorang gembala, ya. Kita lihat memberikan contoh yang juga luar biasa, ya. Bagaimana, apa artinya melayani, ya. Melayani sebagai seorang gembala, ya. Sebagai seorang pemimpin, dan khususnya di dalam gereja Katolik menjadi contoh bagi para gembala, ya. Iya, Pak Frans, tahun lalu kan Paus sempat datang ke Indonesia, ya, berkunjung ke sejumlah lokasi, bahkan datang ke Masjid Istiqlal. Apa yang bisa kita teladani dari sosok Paus ketika ia membawa misi perdamaian, kemanusiaan, dan juga toleransi? Iya, seperti yang kita lihat bersama waktu itu kan sangat viral, ya, ya. Bahwa kehadirannya di Masjid Istiqlal dan kemudian ada foto waktu itu di mana Pak Nasaruddin sebagai imam besar Masjid Istiqlal mencium dahi dari Paus, kemudian Paus juga mencium tangan dari Pak Nasaruddin. Ini kan sangat simbolis, ya. Sungguh-sungguh semangat persahabatan yang lahir secara tulus, ya. Dan itu spontan sekali toh waktu itu, ya. Mengungkapkan persahabatan antar manusia yang luar biasa. Persahabatan sebagai saudara, ya, yang sama-sama di hadapan Allah diutus untuk saling mengasihi, ya.
Dan kalau kita tempatkan dalam konteks lintas agama, lalu simbol toleransi ya, tokoh toleransi yang luar biasa ya. Dan untuk konteks Indonesia betul-betul ini kita rasakan ini sebagai simbol pluralisme ya. Di mana waktu itu dia sangat menggarisbawahi mengenai makna dari apa yang ada dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang membingkai Pancasila itu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya teringat ketika bulan September yang lalu, waktu saya mengikuti kursus para uskup baru di Roma, dan kami para uskup mendapat kesempatan untuk beraudiensi dengan beliau. Ketika saya bertemu, dia ungkapkan lagi tentang Indonesia yang indah dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya. Dan saya dengar bahwa sesudah kunjungan Paus ke Indonesia, dia kembali ke Italia waktu itu, dia kembali ke Roma, dan dalam setiap pembicaraan dia bicara tentang Indonesia. Indonesia yang majemuk, Indonesia yang pluralis, sebagai salah satu contoh untuk ke depan bagaimana manusia yang berbeda satu dengan yang lain itu tetapi menghadirkan katakanlah hal yang paling bernilai sebagai ciptaan, yakni saling mengasihi ya. Iya, dari konteks Indonesia, kunjungannya ke Indonesia ini juga menjadi pesan perdamaian, menjadi pesan toleransi dan juga kehidupan beragama antar sesama di Indonesia ya Pak Frans. Tapi kalau dari konteks dunia nih Pak Frans, kemarin kan di Misa Paskah di Santo Basilika kan Paus sempat hadir ya untuk menyampaikan sejumlah pesan, terutama untuk pesan perdamaian antara Gaza dan juga Ukraina. Bagaimana memaknai perdamaian di dunia untuk ke depannya? Iya, jadi kita lihat bahwa memang khususnya Paus Fransiskus ini itu di mana-mana dalam arti tertentu mengobarkan perdamaian ya. Karena perang itu melawan dan merusak kemanusiaan. Dan itu tadi justru persaudaraan yang seharusnya dibangun oleh manusia. Dan itu sangat kelihatan dalam salah satu dokumen yang dia tulis, ya, Fratelli Tutti, ya. Persaudaraan manusia secara menyeluruh. Dan tidak hanya antar manusia, tetapi juga itu dengan ciptaan yang lain. Dan itu tercermin dalam dokumen Laudato Si, dalam rangka menghormati dan memelihara alam ciptaan, lingkungan hidup ya. Dan bukan sebaliknya merusak lingkungan hidup sebagai bumi bersama. Dan karena itu kita lihat perjuangannya itu menyangkut bumi, tanah, menyangkut air, dan menyangkut udara. Ini yang untuk ke depan perlu juga terus-menerus diperjuangkan. Jadi intinya itu terungkap dalam deklarasi Istiqlal ya, kan 2 poin besar itu dalam deklarasi Istiqlal. Yang pertama, melawan dehumanisasi, jadi katakanlah pengerusakan kemanusiaan, lalu kemudian pertobatan ekologis. Jadi manusia diajak untuk menghargai alam ciptaan sebagai bumi bersama. Ya. Yang tadi 3 unsur itu terungkap itu tanah, air, dan udara. Ya. Baik, dari seluruh elemen ya
Pak Frans harus disatukan untuk mencapai perdamaian di dunia. Nah, Pak Frans, ini kan Vatikan melakukan 9 hari berkabung dan 15 sampai 20 hari akan ada konklav. Untuk di lokasi Anda saat ini, apakah akan ada ibadah yang dilakukan untuk menghormati mendiang dari Paus Fransiskus, Pak Frans? Ya, kemarin ketika kita sudah mendapatkan berita resmi tentang kepergian, tentang wafatnya Bapak Suci, lalu kami anggota Kuria mengadakan rapat dalam wilayah Keuskupan Agung Makassar. Yang dimaksudkan Kuria itu adalah uskup, lalu sekretaris, kemudian ekonom, lalu wakil uskup, ya, dan kemudian vikaris judisialis. Jadi bersama dengan perwakilan pastor dari gereja katedral. Nah, lalu kita lihat bersama apa yang bisa kita buat. Semangatnya adalah dalam doa-doa ini kita mengajak, mengundang dan mendorong umat kita untuk masuk dalam suasana doa. Ya. Pertama, tentu saja berdoa untuk perdamaian abadi dari mendiang Paus Fransiskus, tetapi dari lain pihak juga ada makna supaya nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Paus Fransiskus itu kita doakan sehingga untuk ke depan semakin menjadi semangat dunia, semakin menjadi semangat umat. Ya. Nah, justru karena itu, lalu untuk Gereja Katedral Makassar, nanti malam jam 7 ada misa, ada perayaan Ekaristi. Jadi silakan teman-teman yang ada, teman-teman wartawan yang ada di Makassar, boleh datang pada saat itu. Ya. Lalu kemudian selain itu, di paroki-paroki diajak supaya juga membuat hal yang sama. Pertama pada jam yang sama, jam 7. Tetapi kalau misalkan tidak memungkinkan, silahkan menyesuaikan dengan kondisi setempat. Kemudian rumah-rumah biara juga diajak supaya membawa intensi atau wujud doa untuk keselamatan mendiang Bapak Suci ini di dalam rumah-rumah biara mereka melalui doa-doa harian. Ya. Jadi kita ada katakanlah kegiatan doa bersama. Ya. Baik, ada doa bersama di Keuskupan Agung Makassar, begitu ya Pak Frans. Kita doakan dan juga kita harapkan legasi dari Paus Fransiskus bisa diterima dan juga tetap diamanahkan di Indonesia untuk umat beragama lainnya. Terima kasih Pak Fransiskus Nipa selaku dari Keuskupan Agung Makassar. Selamat kembali beraktivitas Pak Fransiskus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.